Shalom saudara-saudari, saya berbagi materi dengan judul Bagaimana Hati Anda? Hati adalah masalah utama. Dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-15 adalah doa Daud, dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 hingga 23 membicarakan diri Daud. Dalam doanya, Daud terlebih dahulu menyinggung perkataan yang diucapkan mulutnya, kemudian menyinggung renungan hatinya. Dia tidak saja mohon agar perkataannya diperkenan oleh Allah, juga mohon agar renungan hatinya diperkenan oleh Allah. Perkataan di mulut adalah ekspresi atau pernyataan dari isi hati. Hati adalah persoalan yang paling utama. Perkataan di luar benar atau salah itu masih bukan masalah utama. Sikap berbicara di luar betul atau salah itu juga bukan masalah utama. Masalah yang utama ialah bagaimana renungan hatinya. Saudara-saudari, renungan hati adalah persoalan yang tidak boleh diabaikan. Sebab itu doa Daud tidak saja mengatakan, "Ya Allah, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku," tetapi juga mengatakan, "Kiranya renungan hatiku juga diperkenan di hadapan Allah." Karena ada doa Daud yang demikian, maka Paulus bersaksi bahwa Daud adalah orang yang diperkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari, orang yang bagaimana baru bisa diperkenan di hadapan Allah? Yaitu orang yang mau membiarkan Allah menjamah hatinya. Jika kita tidak mau membiarkan Allah menjamah hati kita akan sulit sekali menjadi orang yang diperkenan Allah. Tidak sedikit orang Kristen yang berkata, "Apakah saya berbuat demikian ini salah? Apakah saya berkata demikian ini tidak benar? Apakah saya menyatakan demikian ini salah?" Saudara-saudari, persoalan yang utama bukan melakukan benar atau salah, bukan mengatakan benar atau salah, juga bukan menyatakan benar atau salah, melainkan kita berbuat demikian ketika kita mengatakan demikian, ketika kita menyatakan demikian, hati kita benar atau tidak. Bagaimana sebenarnya hati kita? Bagaimana akar dalam hati kita? Meskipun semua yang kita lakukan di luar itu benar, tetapi hati kita mungkin ada masalah. Yang ingin Allah jamah, yang ingin Allah tanya adalah bagaimanakah hati kita. Karena itulah Allah membiarkan banyak perkara seperti angin ribut, gelombang terjadi di tengah-tengah anak-anaknya. Melalui perkara-perkara itu Allah akan menjamah hati kita untuk menyikap bagaimana sebenarnya hati kita. Saudara-saudari, kalau kita menempuh jalan salib, kita pasti membawa Allah berkuasa di tengah-tengah manusia. Kalau anak-anak Allah menempuh jalan salib, mau menempuh penghidupan salib, Allah bisa berkuasa di tengah-tengah manusia. Saudara-saudari, kalau kita mau Allah berkuasa di tengah-tengah kita harus menempuh penghidupan salib. Sebab itu saudara-saudari, kita harus berhati-hati terhadap sikap dan perkataan kita. Lebih-lebih harus hati-hati akan renungan hati kita. Seringkali pernyataan lahiriah kita belum tentu merupakan keadaan hati kita. Perasaan hati kita barulah keadaan hati kita yang sesungguhnya. Kalau kita hanya menjaga mulut saja, itu tidak berguna. Kalau hati kita tidak benar, lambat atau cepat, pasti akan ternyata. Saudara-saudari, berapa banyak kata sia-sia yang telah kita ucapkan kepada orang lain? Kata-kata itu menyatakan satu fakta, yaitu bagaimana hati kita. Kalau hati kita makin mengarah kepada Tuhan, hati kita akan makin murni. Perkataan sia-sia kita akan makin berkurang. Setiap kali kita mengatakan ini dan itu, menggerutu, itu membuktikan bahwa hati kita telah sedikit menyimpang. Seorang yang hatinya hanya mengarah kepada Allah tidak akan banyak berkata yang sia-sia kepada orang di samping.